Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat bertemu lagi ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Nah, akan saya bahas di pertemuan kali ini. Nah, biasanya metodologi penelitian itu pasti akan dijelaskan sebelum teman-teman meneliti ya, sebelum teman-teman melakukan penelitian. Nah, adanya metodologi penelitian ini akan membantu teman-teman nantinya untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, sebelum kita lanjut ke penelitian, maka saya akan menjelaskan dulu metodologi penelitian itu apa, mulai dari definisi metodologi itu apa, kemudian penelitian itu apa. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu persatu dari apa itu metodologi, kemudian apa itu penelitian, dan bagaimana bagi teman-teman yang ingin meneliti, bagaimana sih sebetulnya meneliti itu. Nah, oke. Nah, saya akan mulai dari pengertian atau definisi metodologi itu apa. Nah, metodologi itu berasal dari kata metode dan logos. Nah, metode itu apa? Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau dari dua kata tersebut kemudian digabungkan, metodologi penelitian itu apa? Yaitu ilmu yang menjelaskan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilakukan, gitu ya. Jadi metodologi penelitian itu cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, pengumpulan data atau informasi ini bisa disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti. Jadi nanti penelitian sendiri juga tidak hanya satu macam. Nah, dengan perbedaan penelitian tersebut juga akan membedakan cara mengumpulkan data atau informasi itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini definisinya metodologi dan metodologi, kemudian apa itu metodologi penelitian, yaitu ilmu yang menjelaskan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilakukan. Nah, nanti penelitian sendiri akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, ketika mendengar metodologi penelitian, itu sudah ada bayangan ya, sebetulnya metodologi itu apa. Nah, metodologi itu ilmu yang menjelaskan bagaimana gitu ya, bagaimana seharusnya penelitian itu dilakukan. Jadi ini adalah cara yang digunakan oleh seseorang ketika dia akan melakukan penelitian gitu. Nah, ini ada penjelasan dari beberapa tokoh ya. Yang pertama, menurut Hidayat dan Sedarmayanti bahwa metodologi penelitian itu pembahasan mengenai konsep teoretik dari berbagai metode, kemudian kelebihan dan kekurangan metode tersebut, kemudian pemilihan metode yang akan digunakan dalam sebuah penelitian gitu kan. Nah, pengertian metodologi adalah pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan sebuah metode. Jadi beda ya kalau metodologi tadi metodologi itu kan dari dua kata tadi ya, metode dan logos. Nah, metode sendiri itu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Nah, logos itu ilmu, sedangkan metodologi itu berarti ilmu tentang atau ilmu yang menjelaskan tentang cara untuk melakukan sesuatu gitu atau untuk melakukan penelitian. Nah, yang kedua, pengertian metode penelitian. Nah, ini di sini dijelaskan bahwa metode penelitian itu mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Ini tentang metodologi penelitian, gitu ya. Nah, yang ketiga, metodologi adalah metode ilmiah, yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu
Sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis tersebut. Nah, semoga teman-teman tidak bingung ya. Jadi metodologi itu metode ilmiah atau langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu. Sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Gitu ya. Jadi metode dan metodologi itu ada korelasinya, ada hubungannya gitu. Namun juga ada perbedaannya. Nah, kemudian perbedaannya itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa metode itu adalah cara. Kemudian metodologi itu adalah ilmu tentang cara, gitu ya. Nah, sekarang sudah ya dari metodologi itu. Jadi ada perbedaannya metode dan metodologi. Kalau metode itu cara untuk melakukan penelitian, kemudian yang metodologi itu adalah ilmu tentang cara-cara melakukan penelitian, gitu. Nah, kemudian penelitian sendiri apa sih? Dari kan kita sering banget nih dengar penelitian itu apa. Tapi sebetulnya penelitian itu apa sih kalau secara definisinya atau pengertiannya? Nah, menurut David H. Penny, penelitian adalah pemikiran yang disusun secara sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Ini maksudnya adalah pengumpulan data ya, pengumpulan data dan pengumpulan informasi. Jadi penelitian itu adalah ketika kita akan mengetahui sesuatu itu harus ada pembuktian gitu ya. Jadi ada pembuktian dengan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi gitu. Nah, yang kedua ada Muhammad Ali. Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Nah, ini ada satu kata kunci yaitu masalah. Nah, sebuah penelitian itu dilakukan ketika ada sebuah masalah yang akan dibahas atau ada sebuah masalah yang membutuhkan jawaban gitu ya. Nah, bagaimana masalah itu diteliti. Jadi sebuah masalah itu diteliti agar memunculkan ide baru atau ilmu baru tentang masalah tersebut. Misalnya apapun itu ya, masalah apapun yang ketika bisa di sekitar kita juga, masalah tentang satu masalah yang di situ sangat menarik untuk dikaji, kemudian bisa juga unik untuk dikaji. Nah, dari situ maka muncullah ide penelitian dari situ ya. Ada apa yang harus diteliti gitu ya. Ada yang harus diteliti dari masalah tersebut. Jadi dari masalah itu kemudian memunculkan sebuah ide untuk melakukan penelitian. Nah, yang ketiga adalah penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis, dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu, gitu ya. Jadi penelitian itu sebuah proses kegiatan. Nah, proses kegiatan ini pasti bertujuan, tidak hanya melakukan kegiatan tanpa tujuan, tapi tujuannya adalah mengetahui sesuatu secara faktanya itu bagaimana gitu ya. Misalnya kita kalau penelitian ada sebuah kabar misalnya atau ada sebuah masalah, nah di situ kita diminta untuk mencari kebenaran atau faktanya. Di situ bisa dilakukan dengan penelitian. Nah, dari penelitian itu kemudian lahirlah sebuah ilmu pengetahuan baru. Nah, ilmu pengetahuan ini memiliki sifat yang tersusun, sistematis, dan runtut dengan menggunakan metode ilmiah. 3 sifat utama ilmu pengetahuan yaitu adanya sikap ilmiah, metode ilmiah, dan tersusun secara sistematis dan runtut. Nah, sikap ilmiah dari seorang peneliti, kemudian menggunakan metode ilmiah untuk menelitinya, disitulah menghasilkan ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematik dan sangat runtut, gitu ya. Jadi kalau kita meneliti, makanya ada metodologi penelitian itu karena agar apa? Agar apa yang kita teliti itu
tersusun secara runtut atau bisa berjalan step by step. Nah, gitu. Itu makanya kenapa ada metodologi penelitian. Nah, dari adanya sikap ilmiah ini menuntut orang untuk berpikir dengan cara tertentu yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Makanya bagaimana caranya ilmu pengetahuan itu bisa selalu baru, ya, atau ilmu pengetahuan itu tidak berhenti, terus berkembang. Nah, disitulah salah satu adanya penelitian-penelitian yang semakin tahun semakin berkembang juga gitu ya. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti itu akan menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Dari ilmu pengetahuan baru itu memperlihatkan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak berhenti ya, jadi terus berkembang. Nah, cara untuk ini menemukan ilmu pengetahuan baru itu disebut metode ilmiah seperti yang saya katakan tadi. Nah, dari adanya metode ilmiah ini maka diharapkan dapat disusun atau dapat melahirkan ilmu pengetahuan dengan sistematik dan runtut. Nah, ini ada satu statement bahwa metodologi penelitian yang baik akan menghasilkan paradigma yang baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mungkin akan kita temukan suatu saat nanti ketika teman-teman sudah banyak membaca tentang penelitian-penelitian sebelumnya, nanti ada beberapa penelitian yang seperti halnya tidak menghasilkan sesuatu yang baru atau sudah pernah diteliti sebelumnya tapi ditulis lagi. Nah, itu masih banyak seperti itu akan ditemukan. Nah, bagaimana metodologi penelitian yang baik itu yang menghasilkan paradigma yang baru gitu ya dari sebuah ilmu pengetahuan. Makanya di situ lahirlah ilmu pengetahuan yang baru yang sistematik dan runtut gitu ya. Nah, di depan tadi kan seperti itu. Nah, hasil pemikiran paradigma selalu tidak mencukupi dan terbuka untuk perubahan selanjutnya. Jadi tidak mencukupi itu maksudnya ilmu pengetahuan itu tidak itu aja gitu ya, tidak itu saja dan terbuka untuk perubahan. Makanya ilmu pengetahuan itu selalu baru, tidak berhenti pada satu pendapat saja. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat orang yang mungkin bisa dibilang nanti berbeda-beda. Nah, setiap perbedaan itu mereka punya pendapat atau mereka punya landasan gitu ya. Mereka punya sumber masing-masing, makanya mereka punya pendapat yang berbeda-beda. Mereka bisa menghasilkan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Meskipun dalam konsepnya yang dibahas adalah satu tema, tapi hasilnya akan berbeda-beda. Itu bisa saja karena ilmu pengetahuan itu terbuka untuk perubahan selanjutnya. Misalkan nanti ada statement A kemudian bukan diubah tapi diperbaiki gitu ya, disempurnakan gitu, lebih tepatnya disempurnakan dengan pemikiran B, kemudian disempurnakan lagi dengan pemikiran C. Nah, itu bisa saja karena ilmu pengetahuan itu sangat terbuka bagi siapa saja gitu. Nah, dengan kata lain, hasil pemikiran melalui perubahan paradigma akan selalu bersifat relatif. Hal ini bergantung pada data dan fakta yang diperoleh dari dunia nyata yang kemudian dianalisis menurut kaidah-kaidah ilmiah. Jadi masalah itu atau problem itu lahir dari sekitar kita atau dunia nyata ya, pasti ya, dari dunia nyata, dari sekitar kita. Nah, penelitian itu dibagi menjadi dua, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mungkin teman-teman sudah paham ya dengan kualitatif itu apa, kuantitatif itu apa. Nah, kualitatif ini nanti ada perbedaannya. Saya akan menjelaskan perbedaannya. Apa sebetulnya penelitian kualitatif dan kuantitatif itu yang bagaimana? Nah, yang pertama, penelitian kuantitatif itu masalahnya lebih umum, memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks, namun beralokasi di permukaan. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai instrumen. Nah, kualitatif seperti ada kualitatif pustaka ya.
dengan menggunakan buku-buku kayak gitu kan. Nah, itu si peneliti itu sebagai alat untuk menemukan data-data yang dibutuhkan gitu ya. Nah, informasi yang dibutuhkan juga akan dicari oleh si peneliti. Nah, kalau kuantitatif itu membutuhkan informan, kemudian harus bertemu dengan informan, kemudian menggunakan angket, menggunakan apa banyak metode ya. Jadi pas di kuantitatif itu. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan penting kedua pendekatan berkaitan dengan pengumpulan data. Kan ada dalam tradisi kuantitatif, instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik, sehingga tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan, imajinatif, dan refleksitas. Nah, instrumen yang biasa dipakai adalah angket. Jadi, teman-teman kuantitatif itu datanya lebih apa ya, bisa dipercaya gitu ya, lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan kualitatif, karena kuantitatif itu sudah terlihat faktanya ya, karena dia punya kuesioner, kemudian misalnya ada jawaban, berapa jawaban yang iya, berapa jawaban yang tidak, itu bisa terlihat gitu ya. Nah, sedangkan dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Jadi misalnya kualitatif itu kualitatif pustaka ya, kualitatif pustaka mencari buku-buku gitu ya. Jadi si peneliti itu menjadi instrumen, menjadi alat untuk menelitinya. Nah, kemudian si peneliti harus mengikuti asumsi-asumsi yang sudah ada. Misalnya meneliti tentang buku-buku gitu ya, secara pustaka, maka dia harus mengikuti asumsi yang sudah ada di buku tersebut, sekaligus mengikuti data-data yang dijelaskan dalam buku tersebut, ya misalnya. Nah, itu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian yang pasti dari keduanya itu ada kelebihan dan kelemahannya. Pendekatan kualitatif banyak memakan waktu, reliabilitasnya dipertanyakan, prosedurnya tidak baku, desainnya tidak terstruktur, dan tidak dapat dipakai untuk penelitian yang berskala besar, dan pada akhirnya hasil penelitian dapat terkontaminasi dengan subjektivitas peneliti. Nah, kalau kualitatif itu memang memakan waktu karena misalnya kita membutuhkan harus banyak membaca dulu dengan buku-buku yang akan kita teliti. Kemudian ini prosedurnya tidak baku karena kalau kuantitatif kita lihat bahwa prosedurnya sangat baku yang menggunakan instrumen seperti kuesioner gitu kan. Nah, itu bisa dilihat bahwa mereka membuat kuesionernya bagaimana, pertanyaannya bagaimana, sampai pada nanti menuliskan laporan penelitian itu sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada informan gitu ya. Nah, hasil penelitian dapat terkontaminasi dengan subjektivitas peneliti. Nah, apalagi nanti akan kita bahas tentang penelitian tafsir, karena penelitian tafsir itu lebih banyak ke kualitatif. Maka dari itu banyak orang yang meneliti tafsir itu nanti terbawa oleh subjektivitas si peneliti. Misalnya si peneliti itu perempuan, maka kemungkinan besar dia akan setuju dengan pendapat perempuan yang yang membela perempuan gitu ya misalnya. Nah, ada subjektivitas yang lahir dari pendekatan kualitatif itu. Nah, yang kedua, pendekatan kuantitatif itu memunculkan kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap proses penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk menciptakan validitas yang tinggi juga diperlukan kecermatan. Ya, memang benar. Jadi, kalau kuantitatif itu nanti susahnya adalah ketika menyusun data yang misalnya tadi dari kuesioner, itu harus melihat secara satu persatu gitu ya, satu persatu kuesioner yang sudah diisi dengan kecermatan yang tinggi gitu ya. Jadi sebelum mengeluarkan kuesioner, seorang peneliti kuantitatif juga harus menentukan sampel, kemudian pengambilan data kepada siapa aja, kemudian alat analisisnya apa. Nah, itu perlu diperhitungkan di awal atau
teman-teman yang mau meneliti kuantitatif itu harus sudah apa namanya, punya apa, ketentuan gitu ya, sudah punya ketentuan sampelnya siapa, kemudian pengambilan datanya bagaimana, kemudian penentuan alat analisisnya apa, itu harus sudah selesai di awal gitu. Karena nanti kalau sampelnya tidak sesuai, maka hasilnya juga tidak akan sesuai. Begitu juga dengan pengambilan data dan alat analisisnya. Misalnya sudah punya sampel, datanya sudah dapat, tapi alat analisisnya kurang tepat, maka penelitian itu juga hasilnya nanti kurang tepat gitu. Nah, setelah itu kita akan melihat ada desain penelitian. Apa yang dimaksud dengan desain penelitian? Nah, desain penelitian atau rancangan penelitian pada dasarnya adalah strategi untuk memperoleh data yang digunakan untuk menguji hipotesa meliputi penentuan pemilihan subjek, dari mana informasi data yang akan diperoleh, kemudian teknik yang digunakan mengumpulkan data itu bagaimana, prosedur yang ditempuh itu bagaimana, kemudian eh, desain penelitian ditetapkan dengan mengacu pada hipotesa yang telah dibangun. Nah, jadi ada desain penelitian. Ketika kita mau meneliti, maka kita akan melihat, oh ya, saya mau meneliti penelitian kualitatif misalnya. Maka saya akan mendesain penelitian saya akan meneliti apa saja, saya akan meneliti apa, kemudian apa yang akan saya teliti, apa saja yang akan saya teliti. Misalnya, informasi yang saya dapatkan itu misalnya kalau pustaka itu saya akan mencari buku-buku yang bagaimana. Nah, informasi yang saya dapatkan nanti dari mana, data yang akan saya peroleh itu dari mana. Kemudian teknik apa yang akan saya gunakan untuk mengumpulkan data gitu ya. Baik kuantitatif maupun kualitatif itu harus ada desain penelitiannya. Kuantitatif iya sama, jadi memilih subjek apa yang akan diteliti, kemudian informasi dari mana, informannya siapa, sampelnya berapa, data diperoleh dari mana, tekniknya, kemudian teknik analisisnya gitu ya. Nah, pemilihan desain yang tepat sangat diperlukan untuk menjamin pembuktian hipotesa secara tepat. Nah, misalnya sebelum meneliti pasti seorang peneliti itu punya hipotesis. Dia akan menghasilkan penelitian itu yang bagaimana. Nah, dari hipotesis itu agar hipotesisnya terjawab atau terbukti, maka desain penelitiannya juga harus tepat. Kalau desain penelitiannya tidak tepat, maka bisa dimungkinkan hipotesa dari seorang peneliti itu tidak akan terbukti, gitu ya. Jadi ada desain penelitian. Kita akan meneliti apa, itu harus dijelaskan, harus selesai di awal. Jangan nanti setelah melakukan penelitian ada kebingungan dari teman-teman atau dari si peneliti gitu ya. Nah, sebuah penelitian kalau sudah ada desain penelitiannya, mau meneliti apa, subjeknya siapa, objeknya siapa gitu ya. Nah, itu ada yang namanya variabel penelitian. Apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Nah, jadi variabel kalau kita nanti misalnya sudah desain penelitiannya sudah jadi, kita objek penelitiannya apa sudah dapat gitu ya. Nah, maka di sini ada variabel penelitian. Variabel penelitian itu bisa dilihat dari judulnya. Nah, dari judul tersebut biasanya satu judul itu bisa 2 sampai 3 variabel penelitian. Karena kalau lebih dari 3 itu biasanya sangat sangat sulit ya. Itu kecuali kalau orang-orang yang sudah expert dalam penelitian itu bisa saja meneliti dengan variabel lebih dari 3. Nah, kalau teman-teman yang baru akan pertama kali gitu ya, atau latihan penelitian, silahkan ambil variabel 3 variabel saja.
variabel utamanya mana, kemudian variabel sekundernya mana, itu harus dilihat juga. Jadi jangan malah variabel yang tidak seharusnya banyak dibahas itu malah banyak dibahas di situ. Nah, variabel utama itu adalah variabel yang nantinya akan mengisi mengisi laporan penelitian teman-teman gitu ya, atau tulisan teman-teman. Nah, itu. Dari situ maka terlihat bahwa variabel penelitian pokok atau utamanya yang itu. Nah, itu harus harus dilihat sebelum melakukan penelitian. Maka dari itu, sebelum penelitian itu teman-teman sudah harus punya desain penelitian dan judul penelitian, apa yang akan diteliti. Variabel apa saja yang akan diteliti. Nah, di situ bisa dilihat. Jadi sebetulnya saya itu mau meneliti apa saja sih. Nah, itu disebut variabel penelitian. Nah, variabel penelitian adalah kondisi-kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Nah, ini kan dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi dalam suatu penelitian. Nah, variabel penelitian itu meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Nah, di situ ada variabel seperti dalam judul, kita ketika melihat judul, di situ ada berapa komponen yang akan diteliti, variabel-variabel itu yang akan diobservasi gitu kan. Nah, kalau misalnya kualitatif pustaka berarti di situ ada berapa komponen, ada berapa kata, bukan kata juga sih, ada berapa tema gitu ya yang dibahas dalam penelitian nanti gitu ya. Jadi variabel dalam penelitian itu sangat penting karena bisa memfokuskan penelitian. Kita akan meneliti apa aja sih gitu ya. Dalam sebuah judul misalnya ada 2 variabel saja, berarti kita yang meneliti variabel pokoknya yang misalnya kita akan bahas tentang Al-Qur'an ya, keadilan dalam Al-Qur'an gitu ya. Maka variabel pokoknya keadilan itu. Nah, keadilan dalam Al-Qur'an itu. Kemudian nanti kalau misalnya dilanjutkan judulnya perspektif siapa ya, misalnya perspektif Quraisy Shihab, maka di situ ada variabel kedua yaitu tafsir Quraisy Shihab. Nah, gitu. Jadi itu variabel-variabel penelitian yang harus teman-teman buat ya, teman-teman buat. Jadi memilih variabel penelitian utamanya yang mana, kemudian variabel keduanya yang mana, ketiganya yang mana. Nah, itu harus selesai juga sebelum melakukan penelitian. Agar apa? Agar teman-teman selama meneliti tidak kebingungan. Sebetulnya yang paling utama itu teman-teman mau membahas tema yang mana. Nah, misalnya mau membahas keadilan dalam Al-Quran, tapi terlalu banyak membahas perspektifnya, nah itu yang kurang tepat nantinya, gitu ya. Nah, nanti dari variabel ini juga akan menjadi rumusan masalah dan sistematika penulisan dari adanya variabel penelitian ini. Dari variabel penelitian ini juga nanti akan menjadi literatur review dari sebuah penelitian atau kajian pustaka ya, kalau ada beberapa yang menyebutnya kajian pustaka. Jadi itu yang harus dipersiapkan sebelum meneliti. Nah, langkah-langkah sistematis yang dimaksud ya. Jadi langkah-langkah sistematis yang dimaksud dalam sebuah penelitian adalah yang pertama, nanti teman-teman setelah membuat judul, yang tadi kan ada desain penelitian, kemudian membuat judul, memilih variabel-variabel penelitian, variabel utama yang mana, kemudian variabel kedua yang mana, ketiga yang mana. Nah, di situ nanti teman-teman selanjutnya mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Jadi
mengapa teman-teman dengan alasan apa atau latar belakang apa meneliti hal tersebut. Itu. Yang kedua, menyusun kerangka berpikir. Jadi, mengapa teman-teman nulis penelitian itu atau melakukan penelitian itu. Kemudian apa yang harus dilakukan sampai di akhir nanti hasil akhir dari penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, merumuskan hipotesis. Teman-teman sebelum meneliti itu biasanya punya hipotesis apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin ditemukan dari sebuah penelitian tersebut. Nah, yang selanjutnya keempat yaitu melakukan pembahasan. Jadi pembahasan dari penelitian ya, yang pasti dari penelitian itu kan pembahasan ini. Setelah meneliti ditulis dalam pembahasan tersebut. Nah, pembahasan ini sesuai dengan apa yang diteliti teman-teman. Jadi yang dibahas itu yang diteliti teman-teman, bukan yang di luar penelitian, gitu ya. Yang kelima adalah membuat kesimpulan dan saran. Nah, ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tapi enggak, yang pasti bab 5 itu kesimpulan dan saran. Untuk pembahasan itu bisa dimulai dari bab 3 dan 4 atau bab 4 saja. Bab 3 biasanya dikasih landasan teori atau teorinya. Biasanya bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu teori, bab 3 itu mulai pembahasan, bab 4 itu intinya, dan bab 5 itu penutup. Gitu biasanya ya kalau menulis hasil penelitian. Nah, teman-teman, maka dari itu tadi ya tentang metodologi penelitian. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan dalam sebuah penelitian. Yang pasti yang pertama yang harus teman-teman buat yaitu desain penelitian. Objeknya itu harus jelas. Jadi misalkan objeknya Al-Quran, misalnya tadi keadilan dalam Al-Quran, ya berarti itu nanti menjadi variabelnya variabel 1 misalkan. Nanti variabel 2 menurut tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab itu misalnya. Nah, itu bisa dibagi variabelnya menjadi variabel 1, variabel 2, variabel 3 gitu ya. Monggo. Kemudian nanti setelah tadi variabel penelitian, maka kita bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis ini sampai pada akhirnya kita membuat kesimpulan dan saran. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga memberikan manfaat ke teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.